dulu punya apa, sekarang apa yang nggak punya. Itu kalau hanya kesombongan dari hanya kesombongan dari apa yang dimiliki, itu nggak ada artinya. Apalagi yang tadi itu sudah beda pemahaman, ya sudah tarohumnya nggak ada. Bila perlu dipukul, bila perlu diintimidasi terus intimidasi. Ini bentuk dari tarohum. Kemudian ta'atuf, tidak ada ikatan batin. Jadi kalau orang itu nggak ada ta'awun, nggak ada ikatan batin. Sedangkan orang iman yang disifati Allah di sini, ini yang mewujudkan sifat ta'awun sehingga ada ikatan batin. Ya, seperti mungkin ya contoh lagi seperti acara ini. Ini kalau ada ikatan batin, ya kita terpanggil. Apa yang bisa saya berikan ya, untuk kebersamaan? Ya, untuk program, untuk apa saja yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nempel kemana-mana, selalu ada kemana-mana. Di situ ya, mu'asyarah itu berarti maknanya mu'ayasah ya, hidupnya itu bareng ya, ketika senang ya senang bareng, ketika susah ya susah bareng. Nah, orang susah kalau bareng itu susah ketemu susah jadi senang. Nah, tapi kalau susah sendirian itu kan ya, semakin ngenes ya, tapi kalau ya umpama diusir, ternyata ada teman-temannya yang banyak diusir juga. Nah ini kan ketemu itu malah tos. Wah, saya ini bodoh. Hijrahnya karena disesar tadi, konangan foto nih. Ya. Akhirnya malah tos, malah guyu. Ya. Kalau di rumah sendiri mungkin ya pusing sendiri. Ya. Dikeluarkan dari semua grup tanpa alasan. Tapi ketemu dengan sesama yang sama ya senang. Makanya kan kalau dalilnya kan may yuti'illah wa rasulahu yudkhilul jannat khalidina fiha. Orang yang masuk surga itu meskipun cuma satu orang, tapi Allah menyebut khalidina fiha. Itu artinya apa? Masuk surga barengan dengan orang-orang yang dicintai. Ya, anaknya, istrinya, keluarganya, sehingga kebahagiaannya itu sempurna. Beda dengan orang kafir. Wa may ya'sillah wa rasulahu wa yata'adda hududhu yudkhilun naran khalidan. Allah nyebutnya satu juga, karena dia merasakan siksa sendiri. Dunia neraka itu gelap, sehingga kesusahannya semakin luar biasa, seperti orang yang dipenjara dengan diisolasi itu. Kemudian mu'ayadah, ya, mu'ayadah itu saling menguatkan. Ya, ta'yid itu bantuan, ya, imdad, apa yang butuh, apa yang dibutuhkan dia kalau ada ya berikan, itu namanya mu'ayadah. Ya, seperti dalam bidang keilmuan ya kita memberi tema-tema yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Ya, seperti tadi saya dulu sudah menyampaikan ya bahwa kita menjadi orang yang keluar sudah dari syubhat, ini memang berbangga, tapi kebanggaan jangan kembali lagi dengan kebanggaan golongan. Tapi kita kembali dengan kebanggaan yaitu keimanan kita, Islam kita. Seperti sahabat Umar yang masuk diundang oleh Panglima Perang Abu Ubaidah bin Jarrah ketika menguasai Palestina, Baitul Maqdis. Umar bin Khattab sudah terbiasa kalau perjalanan itu naik onta, kemudian gantian dengan budaknya. Jadi budaknya kadang yang tidur, Umar yang nuntun, nanti Umar yang tidur, budaknya yang nuntun. Lah ketika disambut dengan meriahnya pasukan Islam di pintu Baitul Maqdis, mereka menyambut, yang dipikir yang di atas onta itu adalah Umar. Ternyata begitu disambut, yang muncul adalah budaknya. Umar nggak kelihatan karena orang Arab kalau perjalanan jauh itu serban itu dipakai seperti ninja begitu. Begitu keadaan seperti itu oleh Abu Ubaidah diberitahu, Amirul Mukminin, ini hari kemenangan kita, kesuksesan kita. Kenapa engkau malah berjalan sampai kakinya berdarah-darah? Kenapa tidak ada sebuah kemewahan hingar-bingar yang membuat kita itu euforia yang luar biasa, kebanggaan kita bisa menaklukkan Imperium Romawi yang menguasai hampir separuh dunia. Ternyata Umar malah marah, kebanggaan kita itu adalah dengan Islam, bukan dengan keberhasilan. Makanya tadi ucapan dulu punya apa, sekarang apa yang nggak punya.
itu kalau hanya kesombongan dari ya apa namanya, hanya kesombongan dari apa yang dimiliki, itu nggak ada artinya. Kemudian terakhir muasah itu saling menghibur. Ya, saling menghibur itu bentuk ta'awun. Jadi orang kalau ta'awun pasti saling menghibur, ya, pasti saling membuat bagaimana satu sama lain itu bahagia. Orang pasti punya masalah, orang punya problema kehidupan, ya, apa saja. Ya, bahkan setiap orang pasti mempunyai perasaan bahwa permasalahan itu yang paling berat. Ya. Proses hijrahnya yang paling berat. Padahal yang lebih berat juga lebih ya banyak juga. Nah, ini kan bentuk dari satu sama lain harus muasah, ya, harus muasah. Nah, ini bentuk dari makna. Kemudian yang ketiga faedah dan keutamaan. Di sini ada dua dalil yang menunjukkan keutamaan pribadinya dan keutamaan bersama. Ya. Dalil pertama tentang keutamaan pribadi, tentang keutamaan kebersamaannya, kemudian dalil kedua tentang pribadinya. Yang pertama yaitu sabda Rasulullah SAW, "Matsalul mu'minina fi tawatihim wa tarahumihim wa ta'atufihim." Perumpamaan orang-orang iman di dalam saling mengasihi, tawadud itu saling mencintai, wa tarahum itu saling menyayangi. Menyayangi itu saling memperhatikan, tidak ingin orang yang dicintai itu dapat kemudorotan, ya, itu nggak mau, itu namanya rahmah. Wa ta'atufihim, dan saling, ya, tadi itu hubungan emosional, ta'atuf, saling memperhatikan, ada ikatan batin. Nah, dalam tiga ini mislu jasad, seperti jasad satu. Idza staka minhu udhun, ketika satu anggota tubuh itu sakit, tada'alahu sa'irul jasad, maka semua jasad itu mengikuti rasa sakit yang dialami satu anggota badan tadi. Dengan apa? Dengan apa responnya? Dengan apa perhatiannya? Bis-sahari wal humma. Yang sakit mungkin tangannya luka, tapi badannya ikut panas, ikut melek, nggak bisa tidur. Nah, ini bentuk dari orang iman yang sudah mewujudkan ta'awun. Jadi di sini yang perlu kita garis bawahi tiga tadi, tawadihim, tarahumihim, ta'atufihim. Itu tiga itu adalah faedah keutamaan ketika ta'awun itu ada. Ya, orang iman akan saling mencintai. Ya, mahabbah itu kecintaan. Kecintaan itu akan menghasilkan, ya, semua pengorbanan. Itu cinta. Jadi tawadim itu akan menghasilkan seorang iman akan mengorbankan apapun untuk saudaranya. Makanya kalau dalam keluarga, ya, ada sebutan mawaddah warahmah, sakinah mawaddah warahmah, berarti seorang suami akan berkorban apapun untuk istrinya. Istri juga begitu, akan berkorban apapun untuk suaminya. Itu namanya mahabbah. Kalau sudah ada itu pasti ya ta'awun akan ada. Kalau ta'awun ada, pasti ini juga ada. Ini sebuah keterkaitan yang nggak bisa dipisahkan. Tarahum, kalau tarahum saling menyayangi, syafaqah ini bentuk perhatian. Yang menghasilkan apa? Menghasilkan tidak ingin orang yang diperhatikan itu, orang dicintai itu mendapat kemudorotan. Sehingga apa? Dia pasti akan berlaku baik. Kalaupun toh ada kesalahan, ya, maka kesalahannya itu dimaafkan. Ibaratnya apa? Dia melakukan satu kesalahan, maka 1000 kebaikannya akan memintakan ampunan kepada dia, sehingga mau memaafkan. Beda dengan orang yang tidak ada tarahum, apalagi yang tadi itu sudah beda pemahaman, ya, sudah beda pemahaman, sudah tarahumnya nggak ada. Ya. Bila perlu dipukul, bila perlu diintimidasi terus, ya, intimidasi. Ini bentuk dari tarahum. Kemudian ta'atuf, tidak ada ikatan batin. Jadi kalau orang itu nggak ada ta'awun, nggak ada ikatan batin. Sedangkan orang iman yang disifati Allah di sini, ini yang mewujudkan sifat ta'awun sehingga ada ikatan batin. Ya, seperti mungkin, ya, contoh lagi seperti acara ini. Ini kalau ada ikatan batin, ya kita terpanggil. Apa yang bisa saya berikan, ya, untuk kebersamaan, ya, untuk program, untuk apa saja yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, ini faedah keutamaan yang dirasakan kebersamaan secara bersama-sama. Kemudian yang kedua, dalil kedua adalah faedah yang dirasakan masing-masing orang yang mewujudkan ta'awun, yaitu al-muslimu akhul muslim.
Orang Islam itu saudaranya orang Islam. La yadlimuhu wa la yuslimuhu. Tidak menganiaya dan tidak, ya, yuslim itu jelomprongno, apa jelomprongno? Menjerumuskan, ya, membahayakan, itu tidak. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati. Siapapun yang selalu membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan selalu membantu kebutuhannya. Al-jaza' min jinsil amal. Ya, sebuah amalan itu, sebuah pembalasan itu sesuai dengan amalan. Kita membantu, ya, mungkin meringankan tentang beban hidup, ya, dengan memberi sedikit uang, sedikit memberi mungkin kebutuhan hari-harian. Allah juga akan meringankan beban hidup kita. Jadi bentuk dari keutamaan yang akan dirasakan oleh masing-masing. Wa man farraja an muslim kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah.